Oke, kita lanjutkan ya. Silakan temannya, Nesrina, ingatkan ya di grup ya. Tadi sebenarnya ini apa namanya tiba-tiba keluar karena sudah habis waktunya, bukan karena jaringan. Sudah pada fokus semua? Sudah ya? Oke, isim domir. Isim domir itu ada dua bagian. Yang pertama adalah domir munfasil dan yang kedua adalah domir mutasil. Kalau misalnya domir munfasil itu karena dia terpisah, tapi kalau misalnya mutasil itu adalah kata ganti yang terhubung dengan kalimat setelahnya. Contohnya, kalau domir munfasil itu contohnya ini, huwa mudarrisun. Nah, di sini kan domirnya adalah huwa ya, dia laki-laki, kata gantinya. Nah, dia di sini satu kata yang terpisah dengan kata setelahnya. Jadi ada spasinya, nggak nyambung. Makanya disebut dengan domir munfasil, terpisah dengan kata setelahnya. Nah, sedangkan domir mutasil itu adalah kata ganti yang terhubung. Nah, contohnya adalah kita buka. Di sini domir mutasilnya, domirnya adalah ka, kamu, laki-laki. Buku kamu laki-laki. Nah, sama kayak bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia, ketika kita menuliskan kata bukumu, itu kan nyambung ya, nggak buku spasimu, tapi langsung menyambung. Begitu juga dengan bahasa Arab, jadi dia menyambung. Makanya disebut dengan domir mutasil, dan itu ada pembahasannya tersendiri. Begitu. Atau kemarin kalau pertemuan pertama kita ada membahas tentang contohnya kaifa haluka, kaifa haluki, bagaimana kabarmu? Ka, ki, kaifa halukunna, kunna itu adalah domir mutasil yang artinya adalah bagaimana kabarmu? Bagaimana kabar kalian? Seperti itu. Atau kemarin juga ada contohnya masmuki. Ismuki. Jadi ininya misalnya kita buka kitabnya itu adalah isem juga ya, kata benda, artinya buku. Ka ini adalah domir mutasil. Seperti itu. Nah, tapi kali ini kita hanya akan membahas tentang domir munfasil atau kata ganti yang terhubung. Yang tidak terhubung atau terpisah. Sebentar harus ada admit dulu ini. Halo Niki. Nah, dalam bahasa Arab itu ada 14 domir atau domair. Domir jamaknya adalah domair. Domair berarti dia termasuk dari jamak taksir. Ada 14 kata ganti. Berbeda dengan bahasa Indonesia mungkin hanya sekitar 5 kali ya. Kamu, dia, kita, kalian, saya. 5 ya. Atau kami ya. Begitu. Kalau bahasa Inggris seperti tadi, she, he, it, dan lain sebagainya. Kalau bahasa Arab itu banyak banget, ada 14. Jadi ada untuk 2, ada untuk 1 orang, ada untuk banyak orang. Nah, makanya tadi kita sebelum masuk ke domair ini, domir munfasil, kita membahas terlebih dahulu kata benda
dari segi jumlahnya itu tadi dan dari segi apa namanya jenisnya, karena ini akan berkaitan dengan pembuatan kalimat setelahnya. Seperti itu. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, di sini ada huwa ya. Huwa artinya dia satu orang laki-laki. Kalau huma, mereka dua orang laki-laki. Kalau hum, mereka laki-laki. Lebih dari dua berarti. Hiya, kebalikannya ya, dia. Tapi untuk perempuan, satu orang. Baru kemudian huma, mereka dua orang perempuan. Ini sama dengan huma, mereka dua orang laki-laki. Ini sama ya. Nah, kemudian ada hunna. Hunna artinya mereka perempuan. Ada anta, kamu satu orang laki-laki. Antuma, kalian dua orang laki-laki. Antum, kalian laki-laki. Anti, kamu perempuan satu orang. Antuma, kalian dua orang perempuan. Nah, ini juga sama dengan yang ini nih. Nah, jadi yang laki-laki dan perempuan sama. Untuk kata-kata kalian dua orang perempuan. Lalu ada kalian perempuan, bahasa Arabnya antunna. Antunna. Kemudian saya, bahasa Arabnya ana, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Kemudian nahnu, kita atau kami artinya baik itu laki-laki dan juga perempuan. Nah, begitu ya. Ini tadi sudah saya jelaskan definisi arti dari dhamir munfasil. Nah, ini penggunaannya tidak dihubungkan atau tidak digabungkan dengan kalimat lain. Dalam arti dia berdiri sendiri. Sampai di sini ada pertanyaan? Oh iya, lupa. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saja yang nanya ya. Oke, saya tanya Lutfia. Lutfia, ada Lutfia? Ada us. Lutfia, Ada. contohnya begini. Di warung misalnya, di warung itu ada laki-laki dan perempuan. Kemudian laki-lakinya itu ada 3, perempuannya juga ada 3. Apa kata ganti yang akan kita gunakan untuk mengatakan mereka? Yang mana yang akan kita gunakan? Hum, ya nggak sih us? Hum, benar nggak sih? Hum, alasannya? Alasannya apa? Karena kan aduh takut salah us. Nggak apa-apa, kan belajar. Karena laki-lakinya ada 3. ada 3, perempuannya kan juga ada 3. Oh. Kenapa? Oke, ada yang apa Olivia mau ngomong? Enggak us. Ada yang mau jawab atau punya pendapat atau sudah tahu jawabannya? Huma Siapa? Siapa tadi?
Ada yang mau jawab? Bisa loh sharing-sharing ilmu. Nahnu saja. Benar nggak sih tapi? Ya, silakan Hauna. Nahnu saja. Ya. Karena kan di situ sudah bilang ceweknya 3 orang, lakinya 3 orang. Nahnu itu bisa untuk laki-laki dan perempuan kan? Gimana kurang jelas suaranya? Kurang kencang. Kan di situ 3 orang laki-laki, 3 orang perempuan. Nah, nahnu itu kan bisa dipakai untuk laki-laki dan perempuan. Iya benar nggak sih? Oh, itu untuk nahnu ya, kita atau kami. Tapi kalau misalnya nih, Ustazah sebagai orang pertama, saya itu kan orang pertama nih. Ustazah kan lagi ngomongin ada 3 orang laki-laki sama 3 orang perempuan. Berarti mereka dong ya, mereka. Maka kata ganti yang Ustazah gunakan itu mereka yang ini atau mereka yang ini. Mereka yang ini, hum, atau mereka perempuan yang ini, hunna. Ada yang tahu jawabannya? Oke. Karena nggak ada yang berpendapat, akhirnya Ustazah akan menjelaskan. Jawabannya adalah hum. Jadi kata ganti yang kita gunakan adalah hum. Mereka laki-laki. Nah, kaidah bahasa Arab itu ketika misalnya ada banyak banget perempuan, walaupun ada satu laki-laki, maka kata ganti yang digunakan adalah perempuan. Pun sebaliknya, kalau misalnya banyak banget laki-laki, ada satu perempuan misalnya, tetap yang digunakan adalah kata ganti hum untuk mereka. Kalau misalnya untuk kalian berarti menggunakan antum. Kalau kalian ya, antum, hum. Kalau kalian, misalnya kalian ini ada depan Ustazah ini ada siswa 5 perempuan, 1 cowok, maka kata ganti yang saya gunakan adalah antum. Antum mau kemana? Gitu misalnya. Ila aina antum atau min aina antum. Saya bilang, kalian dari mana? Maka kata yang digunakan adalah antum karena di situ ada laki-laki. Seperti itu. Itu kaidah yang pertama. Kemudian penggunaan kata domir, kata ganti huwa, huma, hum, atau yang identik dengan muzakkar atau laki-laki, ini tidak hanya sebatas untuk laki-laki aja. Bisa digunakan juga untuk perempuan. Selagi memang sasarannya adalah untuk jamaah. Artinya baik itu laki-laki maupun perempuan. Yang selanjutnya penggunaannya itu juga bisa digunakan ketika misalnya kita belum tahu jenis kelamin orang atau benda itu, sesuatu itu. Contohnya, Allah itu punya jenis kelamin nggak? Nggak ya. Tapi teman-teman pasti sering dapati dalam Al-Quran kata yang digunakan adalah huwa. Huwallahul wahidul qahar misalnya. Wallahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Huwal ghafurur rahim. Waktu dipertanyakan dong, kalau misalnya teman-teman nggak tahu tuh, oh huwa berarti Allah itu laki-laki. Karena kan menggunakan huwa kan artinya dia laki-laki. Seperti itu, ya kan? Tapi tidak seperti itu. Jadi yang goib, yang tidak diketahui seperti Allah begitu ya, maka yang digunakan kata gantinya adalah kata ganti muzakkar. Atau misalnya kita mau buang air kecil misalnya di toilet umum, tapi kita nggak tahu siapa di toilet umum itu lagi di dalam gitu misalnya. Kita tanya ke orang lain. Maka kata ganti yang kita gunakan itu adalah kata ganti huwa kalau misalnya itu adalah bahasa Arab ya. Mayyadkhul, siapa yang masuk gitu kan. Yadkhul itu adalah kan itu fi'il mudhari ya. Siapa yang masuk? Masuk di sini ya-nya itu adalah untuk laki-laki. Huwa. Itu yang kita gunakan adalah yadkhul. Padahal boleh jadi yang di dalam itu adalah perempuan.
Atau mungkin laki-laki dan perempuan bocah sama ibunya gitu ya. Boleh jadi, tapi karena kita nggak tahu siapa di dalam, maka kata ganti yang kita gunakan adalah kata ganti muzakkar atau laki-laki. Huwa pada umumnya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, insya Allah. Oke. Bisa. Alhamdulillah. Dan yang terakhir kita akan, oh ini sudah putar ya. Insya Allah teman-teman semua udah sering dengar ini. Oke, sering dengar ya TikTok? Ada suaranya, Us. Gak ada suaranya? Nggak ada suaranya, sudah. Oh, thank you. Oke, saya ulang ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Oke, sering dengar? Sering, Ustazah. Nah, nanti dihafalkan itu. Dihafalkan lalu disetorkan ke Ustazah. Ini menjadi salah satu tugas. Tapi patut digarisbawahi ya. Ini sudah lihat di TikToknya, TikTokersnya bilangnya huna ya. Yang benar adalah hunna. Hiya huma hunna, bukan huna. Juga ini antuna. Yang benar adalah antunna. Antunna ana nahnu. Huwa huma hum. Hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Seperti itu. Kalau sebelumnya biasanya Ustazah nyanyi ya sama yang lain, tapi karena kita untuk khusus kelas 10 IPA 4 ini hanya 2 jam pelajaran, jadi sangat singkat waktunya. Silahkan nanti tinggal dihafalkan saja. Begitu. Kemudian selanjutnya ini adalah, nah ini kita masuk pada pembuatan kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab, di mana di dalamnya ada kata ganti atau dhamir munfasil. Nah, contohnya ini, ana jamilatun. Karena Ustazah adalah perempuan, maka isem, ini isem, setelahnya itu adalah mu'annas. Ada tunnya, ana jamilatun. Kalau saya laki-laki, ana jamilun. Karena saya perempuan, jadinya ana jamilatun. Kemudian ya, ini contohnya ana. Ada juga contohnya misalnya huwa, dia laki-laki. Huwa mudarisun, dia adalah seorang guru laki-laki. Jadi teman-teman, yang Ustazah pengen tekankan di sini adalah kalau misalnya kata gantinya adalah laki-laki misalnya, maka isim setelahnya itu adalah muzakkar, jangan muannas. Jadi jangan huwa mudarrisah. Huwa mudarrisatun atau huwa Fatimah. Ya enggak nyambung. Jadi kalau misalnya kata gantinya itu adalah untuk laki-laki, maka isim setelahnya adalah untuk laki-laki juga. Begitupun perempuan, gitu ya. Atau misalnya contoh lain, kata gantinya jumlahnya ada 2, huma. Mereka 2 orang laki-laki, huma. Maka isim setelahnya mengikuti, berarti juga ada 2. Najihani. Kalau satu kan najihun, najihun. Kalau 2, karena ini adalah huma, maka ditambahi dengan huruf alif dan nun. Jadinya najihani. Kayak Ustazah waktu Seperti itu. di Bangladesh itu kan kalau di sini kan Huma najihani. Contoh lain misalnya hum, mereka. Mereka laki-laki. Hum mujtahiduna. Ini ya. Waw dan nun. Jamak mudzakkar salim.
mereka laki-laki disandingkan dengan jamak muzakkar salim mujtahiduna. Mereka rajin, mereka laki-laki rajin gitu. Kalau perempuan jadi mujtahidatun. Kalau mufradnya, tunggalnya itu kan mujtahidun. Kalau jamak jadi mujtahidun. Nah, kalau laki-laki, kalau perempuan mujtahidatun jadi mujtahidatun. Seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang masih bingung dipertanyakan? Kalau sudah tidak ada, kita akan menyampaikan tugas. Paham semua ya? Oke. Ini Oke. Di sini ada tugas 3 ya. Tugas 3 ini nanti silakan teman-teman buat 2 contoh kalimat yang di dalamnya ada dhamir munfasil. Contohnya tadi huwa mudarisun, huwa najihani, dan lain sebagainya. 2 contoh kalimat saja. Kalau mau lebih nggak apa-apa. Kalau kurang nggak boleh. Kemudian yang kedua, silakan teman-teman hafalkan dhamir munfasil yang 14 tadi. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, dan seterusnya. Dan yang ketiga, ini ada beberapa kosakata, kata kerja, fi'al. Ada ta'allama, ya ta'allamu, ada kata bayaktubu, qara'a yaqra'u, sama dhahaba yadhahabu. Sengaja Ustazah kasih karena ini adalah kata kerja yang sering kita gunakan. Jadi nanti ke depan insya Allah kita akan membuat contoh. Teman-teman bisa membuat contoh dari kata-kata ini. Seperti itu. Nah, kemudian aturan tugasnya, tugas nomor 1 itu ditulis di buku tulis seperti biasa. Lalu difoto dan dikirim ke Moodle dengan format nama, kelas, tugas 3. Kemudian tugas nomor 2 dan 3 disetorkan dengan video lalu diunggah ke Moodle. Kalau misalnya nanti error atau misalnya ukurannya terlalu besar, itu bisa dikecilkan. Atau tidak, teman-teman bisa upload dulu ke YouTube lalu nanti linknya dikirim ke Moodle. Kalau nggak mau dipublish, boleh di Google Drive. Google Drive-nya, tapi pastikan itu dapat dilihat untuk semua orang. Khusus untuk file itu. Jadi, linknya nanti dikirim ke Moodle boleh juga. Seperti itu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ustazah, Gimana, Tas? yang tugas Safira. 02 sama 3, ya yang tugas 02 sama 3 jadi satu video aja atau harus beda videonya? Mau disatukan boleh, mau dipisah-pisah juga boleh. Yang penting ada keterangannya ya. Misalnya video Ya. apa gitu, domir atau misalnya video fi'al misalnya. Seperti itu ya. Ya, terima kasih. Oke, ini anak-anak reguler sudah pulang ya. Karena Ustazah tadi yang antarkan ke sekolah, jadi Ustazah harus kembali juga bareng anak-anak. Nah, oleh karena itu kita tutuplah pelajaran ketiga hari ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah dan doa kebetul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat teman-teman. Nanti silakan diisi ya list presensi di grup. Jadi sesuai dengan nomor absen. Begitu. Jadi nanti Ustazah yang input. Sekian dari Ustazah. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Sama-sama.